Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial dialog bersama saya Reida Pulpi dengan tema pariwisata bangkit, ekonomi menggeliat. Dan kali ini sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Jateng dan DIY. Ada Profesor Dr. Andreas Lako. Halo, selamat siang Profesor. Selamat siang, Apa Mbak kabar? Bobi. Beliau merupakan Selamat siang, Pak akademisi Lusman dan Bu sekaligus guru besar dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Nah, pemirsa, tadi kami sudah sempat berbincang di segmen sebelumnya mengenai pariwisata di Kota Semarang yang sebenarnya memiliki banyak sekali destinasi wisata, bukan hanya Sampokong, Kota Lama, atau Lawang Sewu saja. Dan Bu Iin, ini Anda sempat menyatakan bahwa pandemi ini mengubah kecenderungan atau mengubah tren masyarakat dalam berwisata yang awalnya mereka lebih menyukai mass tourism. Saat ini bergeser dan cenderung untuk memilih small interest tourism. Apakah tren ini sudah muncul di Kota Semarang dan seperti apa kecenderungannya? Iya, memang karena pandemi ini ternyata merubah kebiasaan dari masyarakat. Pola hidupnya berubah, termasuk juga cara mereka di dalam melakukan wisata. Termasuk pasarnya juga berubah. Kalau dulu kita mengadakan kegiatan, bagaimana mengadakan kegiatan besar, kemudian mengundang orang banyak sehingga ramai di Kota Semarang, sekarang sudah tidak lagi. Tetapi pangsa pasar kita lebih kepada kelompok-kelompok kecil dengan special interest, jadi aktivitas-aktivitas di mana wisatawan ini ikut terlibat di dalamnya. Inilah yang kemudian sekarang digemari oleh masyarakat, termasuk juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan di outdoor, karena dirasa mungkin lebih nyaman, lebih aman, sehingga itulah yang sekarang strategi kita. Cara berkomunikasi dengan wisatawan pun kita rubah. Dari yang semula memaksimalkan dengan cara manual, sekarang lebih aktif dengan menggunakan digital dan lain sebagainya. Saya kira pola ini yang harus kita sinergikan bersama dalam menjual pariwisata Kota Semarang dan juga bagaimana menggait wisatawan ke depan. Berarti cara dari pelaku wisata itu sendiri juga harus diubah ya, Bu. Nah, kalau dari Pak Kadar Lusman sendiri melihat hal ini seperti apa? Iya, kalau dari kacamata kita melihat paradigma ini, memang kita mendorong untuk bisa mengikuti kondisi yang sekarang. Kita nggak bisa bertahan dalam kondisi sebelum pandemi COVID. Karena di era pandemi COVID, semuanya dituntut, kesehatannya juga harus oke, ekonominya juga harus jalan, sehingga ini dua-duanya harus didorong. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, kami apresiasi dan mendukung, bahkan mendorong kegiatan tersebut. Kalau tidak dengan cara-cara yang tadi disampaikan, ya kita tidak bisa membangkitkan perekonomian yang ada di Kota Semarang tentunya. Dengan cara digital ini harus dilakukan dengan cara-cara yang serba terbalik. Yang dulu kegiatan harus mendatangkan banyak orang, sekarang kita yang harus jemput bola ke sana, memberikan sebuah bimbingan, pelatihan, dan seterusnya, supaya mereka nanti juga sama, untuk pangsa pasarnya sama, tidak harus mendatangkan banyak orang yang dalam kondisi seperti ini. Ya, berarti banyak hal yang harus diubah. Nah, semenjak pandemi ini Pak Kadar Lusman kan ada refocusing anggaran yang awalnya untuk pariwisata, kemudian harus kita alihkan untuk penanggulangan COVID. Contohnya, proyek jembatan kaca di hutan wisata Tinjomoyo ini yang sempat tertunda. Nah, saat ini kan kondisi pandemi sudah membaik nih Pak. Apakah refocusing anggaran itu sudah dapat dialokasikan kembali untuk pariwisata? Kalau anggaran pariwisata memang itu kan bagian dari anggaran yang sudah direncanakan oleh OPD. Sama seperti dinas-dinas yang lain. Pada saat pandemi COVID ini berlangsung dan itu pada saat itu tingkat ininya sangat tinggi sekali, semuanya terkena juga. Termasuk dinas pariwisata. Ya, kan tidak ada yang tidak, karena semuanya harus difokuskan dalam penanganan pandemi COVID karena jumlah penderitanya luar biasa sekali, kenaikan yang terdampak juga luar biasa sekali, sehingga satu-satunya jalan pemerintah ini memutuskan untuk refocusing anggaran. Nah, alhamdulillah yang tahun-tahun ini sudah dikembalikan perlahan-lahan. Walaupun toh yang terakhir ini juga masih ada, tapi tidak terlalu signifikan dan besar. Berarti dana-dana yang awalnya direfocusing untuk COVID sudah mulai perlahan-lahan dikembalikan ke pariwisata. Bagaimana Bu Iin, sudah merasakan adanya pengembalian dana tersebut? Iya, jadi secara langsung dan tidak langsung tidak hanya dari pemerintah Kota Semarang saja yang support terhadap sektor pariwisata. Karena ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional yang programnya juga kami peroleh dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, dan juga Kota Semarang tentunya. Saat ini berbagai kegiatan, aktivitas kita lakukan tidak hanya membangkitkan industri pariwisata saja, tetapi pelaku seni budaya pun kita perhatikan bagaimana mereka bisa beraktivitas kembali sehingga perekonomian dapat hidup lagi.
Oke, nah pemirsa, ada fenomena yang bernama revenge tourism ini atau wisata balas dendam. Ini terjadi pasca gelombang kedua COVID-19 yang lalu, dan semenjak itu tempat wisata, kemudian aktivitas masyarakat sudah mulai dilonggarkan. Namun kalau kita lihat berdasarkan data, ini pada bulan Agustus dan September, Kota Semarang ini justru sudah mengalami deflasi 0,06% dan 0,14%. Namun pada bulan Oktober ini justru mengalami inflasi sebesar 0,24%. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu, kalau inflasi itu berarti ada kaitannya dengan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof. Andre, apakah ini bisa dikatakan bahwa wisatawan ini yang datang ke Kota Semarang ya terutama hanya sekedar berwisata saja, namun tidak melakukan perbelanjaan, karena kalau kita lihat tingkat okupansi hotel, restoran, kafe ini meningkat dan bahkan penuh. Nah, seharusnya ada perputaran ekonomi yang tinggi, simpelnya untuk berbelanja bahan makanan misalnya. Bagaimana Prof. Andre menanggapi hal Ya, ini? kalau saya lihat gini, jadi kalau dari Januari sampai September 2021 kan ekonomi Jawa Tengah ya, itu kan sudah tumbuh dari minus 2,65 itu menjadi 2,44 selama 9 bulan itu. Nah, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu kan sebenarnya adalah Kota Semarang. Jadi dari sisi nilai PDRB, nilai ekonominya itu penyumbang terbesar itu sekitar 190 triliun itu berasal dari Kota Semarang. Nah, berarti kalau Jawa Tengah tumbuh 2,44%, mungkin Kota Semarang itu mungkin akan tumbuh mungkin sekitar 2,5, 2,6. Nah, itu berarti bahwa secara makro ekonomi Kota Semarang itu sedang bergeliat kembali, dan kita harus tahu bahwa Kota Semarang ini kan adalah ibu kota provinsi. Jadi ini menjadi daya tarik dari kabupaten kota kalau kita ngomong di Jawa Tengah untuk ke Semarang. Kemudian yang kedua adalah masyarakat juga, kemudian bagi masyarakat misalnya di kabupaten-kabupaten itu ke Semarang itu adalah suatu impian karena ini ibu kota provinsi. Nah berarti bahwa yang namanya pariwisata, kemudian dalam pariwisata itu ada kebutuhan makanan dan minuman, lalu oleh-oleh, kemudian juga nanti ada penginapan, lalu dan berbagai hal. Ini yang juga perlu disiapkan. Misalnya tadi Bu Indri sudah menyampaikan bahwa tidak hanya pariwisata yang disiapkan, tapi juga misalnya seni budaya, lalu oleh-olehnya, kemudian UMKM-nya, jadi souvenir-souvenir itu perlu disiapkan. Jadi karena kalau kita bicara mengenai pariwisata itu kan kita bicara mengenai ini berkaitan dengan apa-apa saja dan itu perlu dikemas. Sehingga ini saya kira ini kalau semakin bagus kemasannya ini akan mendatangkan masyarakat dari luar Kota Semarang untuk berbondong-bondong ke Semarang. Oke, kalau untuk saat ini kemasannya menurut Profesor sendiri seperti apa? Nah, kalau saya melihat gini, sebelum terjadi COVID, itu Kota Semarang itu sejak tahun 2013, kalau saya lihat dari data ya, dari 2013 sampai dengan 2019 itu Kota Semarang adalah terbaik di Jawa Tengah dari sisi apapun. Makanya Kota Semarang kan selalu mendapatkan predikat terbaik dalam berbagai macam perlombaan. Kebetulan saya sering jadi tim penilai di tingkat provinsi ya. Iya. Jadi kalau melihat gitu bahwa itu pasti semua dinas, semua sektor itu bersinergi dengan misalnya dengan masyarakat, dengan dunia usaha, dengan dukungan dewan itu bekerja. Dan Kota Semarang nampaknya misalnya momentum 2020 itu belajar mengenai bagaimana beradaptasi, bagaimana melihat misalnya dinamika itu beradaptasi. Nah, pengalaman 2020 itu saya kira menjadi jauh lebih baik di tahun 2021. Cuma saya tadi cari data-data statistiknya, BPS belum mengeluarkan tahun 2021. Tapi 2020 memang Semarang agak babak belur juga. Jadi pertumbuhan ekonominya dari 6,sekian persen menjadi minus 1,6% ya, tahun 2020 kan memang karena ada pandemi itu ya, itu ya Prof. Jadi itu bisa dikatakan hal yang ya normal dirasakan juga oleh daerah-daerah lain. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spesial Dialog. Dipersembahkan oleh